Zamil TV Sunnah. Segmen kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Zamil Tutor Official dalam sebuah channel Tibun Nabawi, pengobatan bekam, ruqyah, ya, serta resep herbal daripada KNI, herbal ilahiyah, dan materi dakwah umum lainnya. Dan insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah materi umum, yaitu bagaimana cara memikat hati suami, 10 cara memikat hati suami dengan judul merebut hati suami. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan di kesempatan siang hari ini itu akan memberikan nilai-nilai yang positif, yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, sahabat Zamil Tutor, simak terus materi kali ini, jangan sampai di skip ya. Oke. Di dalam berhubungan rumah tangga atau orang yang telah menikah, tentu seorang istri ataupun suami menginginkan rumah tangganya harmonis, dan bahagia. Nah, tentunya bagi pasangan kita, khususnya istri, ini menginginkan kelanggengan dalam rumah tangga sampai tua, dan mereka melakukan apa saja yang bisa memberikan suatu kesenangan, suatu kebahagiaan untuk para suaminya. Nah, apapun mereka akan lakukan agar suaminya tetap menyayangi, mencintainya dengan sepenuh hati dan tidak mencintai wanita di luaran sana, Oke, kita simak materi umum ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit nilai-nilai yang positif, Tidak dipungkiri lagi bahwa setiap pasangan di dunia menginginkan suatu kebahagiaan, kebahagiaan yang membuat di antara sesama pasangan ini mendapati hubungan yang harmonis, tidak hanya terikat dalam status, tetapi juga terikat antara jiwa dan raganya, Pernikahan adalah suatu cara seorang untuk menyatukan jiwa-jiwa yang berbeda dalam satu rumah, Sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan asmara yang halal, Nah, ketika telah mencapai sebuah pernikahan, sepasang suami istri akan mengalami berbagai macam kendala, namun hal ini paling lumrah ialah berkurangnya harmonisasi antara suami dan istri. Terlebih lagi suami terkadang bisa terlihat dingin atau biasanya saja terhadap istrinya. Nah, sebagai seorang istri tentunya akan melakukan berbagai macam cara agar dapat membenahi kegersangan di dalam rumah tangga tersebut. Dan kamu tidak perlu takut jika kamu berada dalam fase ini yang membuatnya bersikap dingin atau biasa saja, atau lebih dikenal dengan tidak romantis lagi. Sebagai istri, kamu dapat menjadi inisiator yang dapat memikat kembali pasangan kamu, sebagaimana kamu memikat suami kamu di saat dia masih sendirian, di saat dia masih belum punya pacar, Bagaimana cara kamu memikat dia sehingga dia mencintai kamu? Padahal wanita-wanita di luar sana banyak,
Nah, cara-cara ini bisa kita aplikasikan kembali, tentunya dengan cara-cara yang benar gitu ya. Sesungguhnya hilangnya keharmonisan suami bisa disebabkan oleh beberapa hal. Keharmonisan dalam rumah tangga ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan tidak keluar daripada konteks agama gitu ya. Yang pertama ingatlah kembali hal-hal yang dia sukai dan yang ia tidak sukai ya. Terkadang ketika telah masuk dalam jenjang pernikahan, kita seketika lupa dengan apa yang ia sukai, hal-hal kecil yang ia senangi ya, yang seharusnya mereka ingat ya. Oh, ternyata istriku masih ingat dengan apa yang aku suka gitu ya, dan ya tidak melakukan sesuatu hal yang ia tidak sukai gitu ya. Cobalah untuk mengingat hal-hal kecil tersebut, akan membantu suami semakin dekat kepada kita. Pada dasarnya dengan mengingat hal tersebut, suami akan merasa diperhatikan dan akhirnya terpikat kembali dengan perilakumu ya, dengan cintamu ya. Dan yang kedua, kurangi kata-kata yang tidak perlu dan coba untuk mengerti ya. Ulangi kembali, perhatikan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, kata-kata yang tidak sopan jangan diucapkan, karena ini dapat merusak keharmonisan di dalam rumah tangga kita ya. Terkadang ketika suami pulang dari bekerja, suami mendapatkan omelan atau kata-kata yang tidak perlu diucapkan oleh seorang istri ya. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat suami tidak betah di rumah ya. Ada satu pembahasan ya di dalam buku kitab Misagul Ghalizah, dikatakan bahwasanya jangan engkau bertanya kepada suamimu ketika ia pulang ke rumah. Mungkin kita ketika suami mengabarkan, wahai istriku sebentar lagi saya pulang. Nah, ketika kita mendapati WA daripada suami kita ini pengen membeli sesuatu yang nitip kepada suami, beli bakso atau yang lainnya. Nah, jangan lupa ya Abi, nanti kalau pulang nitip bakso 1 bungkus ya. Nah, ketika suami pulang ke rumah, ya mungkin kondisi malam ataupun terik matahari yang dia rasakan tidak nyaman dia di dalam dirinya, maka dia memutuskan langsung pulang karena mungkin ada hal-hal yang membuat dia ingin cepat pulang gitu ya. Nah, ketika sampai di rumah, apa yang dititipin tadi jangan kita tanya dulu ya. Yang pertama nih, ketika suami ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam ya Abi, masuk sambut dia ya, cium tangannya gitu kan ya, buka bajunya, sepatunya, istirahatkan ia, dudukkan ia ya, angkat kakinya dengan diganjel dengan bantal agar sirkulasi darahnya lancar. Kemudian tanyakan, Nabi mau mandi atau mau kopi dulu, atau mau teh atau mau susu? Ya, saya mau susu atau yang lainnya gitu kan. Berikan dulu pelayanan. Sudah selesai ya, apa yang sudah kita kerjakan sudah selesai, maka baru kita bertanya, wahai suamiku, wahai Abi, mana titipan Umi tadi, dibelikan atau tidak? Nah, kalau dia lupa, maka jangan ditanya lagi, kenapa lupa, kenapa nggak diberikan, kemudian kita marah-marah. Nah, ini bisa merusak hubungan dalam rumah tangga kita ya. Untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dalam nuansa Islami itu tidak mudah. Kita harus bekerja sama ya, agar keutuhan dalam rumah tangga itu tetap terjaga ya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik ya. Jadi seorang istri itu mendengarkan apa yang ia perlu kesahkan. Yang keempat adalah menghargai dan memuji
sang suami, ya beri pujian suami kita, ya dengan apa yang ia telah lakukan kepada diri kita, ya. Yang kelima adalah be the initiator of a romantic age, ya, artinya romantis umumnya selalu identik dengan melekatnya seorang laki-laki, karena hal ini muncul stigma bahwa laki-laki lah yang harus memulai keromantisan pada suatu hubungan. Para istri harus mengesampingkan stigma tersebut, ya. Ini merupakan jenjang pernikahan yang harus keduanya perlu diperhatikan, ya, bisa menjadi inisiator dalam hal keromantisan. Jadi nggak selalu laki-laki, ya, yang menjadi inisiator. Para istri pun harus bisa menjadi inisiator yang handal, gitu ya. Dan yang keenam, usahakanlah tampil cantik di hadapannya. Tampil cantik itu maksudnya apa? Berdandan, bersolek, berwangi-wangian, ya, mau pakai baju apa terserah, asal jangan di luaran. Kalau Anda pakai sesuatu yang di luaran, ya, yang tidak sesuai dengan syar'i, itu berdosa. Jadi pakai wangi-wangian, pakai apa yang disenangi suami, lakukan, karena itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Yang ketujuh, tunjukkan rasa kasih sayang, ya, tunjukkan rasa kasih sayang kita kepada dia agar dia merasa nyaman dan berkepala dingin, ya. Nah, ini kadang-kadang di dalam rumah tangga ini yang suka egois, yang mau menang sendiri, ya, lebih banyak perempuan. Sebenarnya satu banding satu lah, ya, 1:1. Suami keras kepala, istri keras kepala, ya. Tinggal bagaimana cara ibadah yang mereka lakukan mampu atau tidak menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Yang kesembilan, cobalah hal baru, ya. Hal baru ini apa? Adalah jalan-jalan atau kemana kek, ya. Yang penting suasana di dalam rumah tangga kita itu tidak stagnan, gitu kan, tidak itu aja, ya. Mudah-mudahan dengan jalan-jalan ada variasi-variasi yang bisa kita lakukan. Dan cobalah bermain role play, ya. Jenjang pernikahan bisa menjadi sangat biasa saja karena tidak adanya keunikan di dalam rumah tangga. Nah, insya Allah, ya, Samil Tutor akan melakukan hal ini agar terbukti dan bisa direkomendasikan ke buat teman-teman sekalian yang baru menikah ataupun yang setelah menikah, ya. Sama-sama kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan, ya, 10 kiat-kiat untuk memikat suami kembali agar tetap mencintai kita, tentunya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi di kesempatan kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Karena kita sudah masuk waktu zuhur, kita sholat dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen promosi Sekolah Tahfiz Ibnu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami Tutor. Saat ini saya sedang berada di sekolah Tahfiz Ibnu Umar, ya, tempat sekolah anak saya berada. Nah, di sini saya ingin membantu promosi buat teman-teman yang ingin mensekolahkan anaknya di Tahfiz Ibnu Umar yang setara dengan pesantren, ya, tepat di Jalan Merah, ya, 3 di Kota Palembang, ya. Ada banyak pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, tahfiz Quran, bahasa Arab, ya, dan pembelajaran lainnya. Bagi teman-teman yang ingin mengenalnya dan Umar, silakan di kolom komentar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Para sahabat semikontor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang kali ini kita akan membicarakan masih berkaitan dalam rumah tangga, ya. Tema di siang hari ini kita akan membahas tentang masalah adab istri terhadap suami menurut ajaran agama Islam, ya. Ketika terikat, ya, melalui perkawinan atau sebuah pernikahan, seorang suami dan istri diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya, ya. Istri memiliki kewajiban dalam rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan adab terhadap suami. Mengenai adab istri terhadap suami, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fit Din dalam Majmu'ah Rasal Al-Imam Al-Ghazali, ya, Khairul Al-Maktabah atau Fikiyah halaman 442 menjelaskan tentang adab istri terhadap suaminya sebagai berikut, ya. Adab istri terhadap suami yakni selalu merasa malu, tidak banyak mendebat, senantiasa, ya, taat kepada suami atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, ya, mulut berbau harum, pakaian bersih tidak berbau, menampakkan qanaah, ya, menampakkan qanaah, menampilkan sikap belas kasih, melihat kenyataan, ya, suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami, ya, karena berada di dekatnya, dan menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Adab istri menurut ahli Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aqh dalam bukunya Adab Berumah Tangga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan ada 3 poin, ya, adab penting yang harus dimiliki oleh seorang istri. Apa saja? Berikut rinciannya. Akhlak istri dalam berperilaku, ya. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, poin pertama, ya. Poin kedua adalah istri taat dan patuh terhadap suami. Poin ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik. Poin keempat, istri bergaul baik dengan keluarga suami. Poin selanjutnya, selalu hemat dan suka menabung, tidak keluar rumah tanpa izin suami, usahakan tidak membebani suami dengan banyak menuntut, bersikap selalu santun dan sabar, menerima kesalahan suami dengan bersikap lemah lembut, dan beberapa poin yang lainnya, ya. Bersalaman ketika suami hendak bekerja atau pulang kerja. Nah, ini poin yang paling penting adalah bersalaman ketika suami hendak berangkat bekerja dan pulang bekerja. Sangat penting, ya, untuk menjaga suatu keharmonisan di dalam rumah tangga, ya. Poin selanjutnya adalah akhlak istri dalam bertutur kata, ya. Ketika berbicara hendaknya seorang istri selalu bertutur kata dengan lemah lembut, tidak mengeraskan suaranya, ya, atau tidak dengan suara yang tinggi, ya. Perkataan yang halus dan lembut dapat mendorong suami untuk menjaga keutuhan serta keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah akhlak istri dalam bergaul dengan suami, ya. Poin pertama yaitu berdandan dan menggunakan wewangian ketika hendak tidur, menyikat gigi, jangan sampai mulut berbau tidak sedap, bersolek ketika suami berada di rumah, ya, dan bukan ketika dia bepergian, ya. Jadi poin ini penting juga
ya terkait dengan video pertama, boleh bersolek berpakaian yang dapat mengundang syahwat suami, ya itu dilakukan di rumah. Jangan kita berpakaian yang tidak senonoh di luar rumah, ya dapat membahayakan keutuhan rumah tangga. Nah, apabila para suami ketika istrinya keluar tanpa tidak memakai hijab, maka berikan ia pelajaran atau tegur suami istrinya, ya jangan sampai ia keluar dengan tidak memakai jilbab ataupun tidak menggunakan pakaian yang syar'i. Kenapa ya, masa istri cantik, istri seksi mau dinikmati oleh orang lain melalui pandangan mata? Tentu kita tidak mau. Kalau hal ini terbiar, maka suami itu bermasalah, ya. Jadi kalau ada suami yang senang istrinya berpakaian yang seksi ataupun yang vulgar, dilihat orang, dia tidak marah ataupun tidak merasa oh istriku jadi pusat perhatian mata orang lain. Nah, ini harus ada apa ya, ada rasa cemburu gitu ya. Jadi perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini agar tidak merusak ya keharmonisan di dalam rumah tangga yang telah dikatakan di dalam poin-poin tersebut. Nah, para sahabat Samil Tutor Official, yang paling penting adalah ketika kita bisa memberikan yang terbaik kepada istri kita, gitu ya. Kalaupun ingin kita dimuliakan, maka muliakanlah istrimu, ya. Istrimu itu adalah perhiasan yang baik, gitu ya. Mudah-mudahan ya tema kita di kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan ada poin-poin yang penting yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, itu saja sahabat Samil Tutor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum diakhiri, seperti biasa, seruput kopi dulu. Alhamdulillah, kita belajar sama-sama agar bisa kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis arba'in. Jangan marah, la taghdab warakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabarani. Segmen kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil Tutor Official, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini di segmen kesehatan, ya, kita masih dalam segmen di kesehatan di kedokteran, ya. Artikel-artikel yang saya bacakan di sini adalah artikel dari Halodoc, ya. Mudah-mudahan di artikel tersebut keakuratan dari mengenai penyakit itu lebih mendekat, gitu ya. Nah, di segmen kali ini kita akan membicarakan tentang masalah penyakit mah atau sakit mah. Sakit mah atau dispepsia adalah rasa nyeri yang tidak nyaman pada lambung akibat sejumlah kondisi. Kondisi ini bukan suatu penyakit, ya, melainkan gejala dari penyakit. Meski terbilang mudah untuk disembuhkan, tetapi akan menjadi parah bila sakit mah yang kita rasakan, ya sahabat Samil Tutor, kalau tidak pernah diobati, maka dia akan menjadi
penyakit yang bisa membahayakan kondisi tubuh seseorang, ya. Bahkan ma yang semakin parah mampu mengganggu pengidapnya untuk beraktivitas secara normal. Sebab segera melakukan rawatan yang diperlukan ketika gejala itu timbul. Nah, sakit mah ini seringkali ya dirasakan oleh pekerja-pekerja yang notabene banyak di lapangan atau di kantoran, ya. Jarang orang-orang yang berbisnis seperti di toko ataupun di posisi rumahan gitu ya, dia masih bisa cemil, masih bisa makan. Tapi kalau orang yang di kantoran itu sama sekali nggak bisa mau nyemil karena dia fokus pada pekerjaan, atau lagi orang yang di lapangan, ya. Nah, sakit mah disebabkan ya oleh beberapa hal. Sebelum merinci penyebab kondisi ini, penting untuk kita ketahui cara kerja lambung terlebih dahulu. Setiap makanan yang kita konsumsi akan masuk ke dalam lambung dan dicerna secara kimiawi. Proses pencernaan ini dibantu oleh enzim pepsin atau renin yang bercampur dengan asam lambung atau yang disebut HCI. Jika terjadi gangguan mukosa atau rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri, apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, asam lambung akan memecah mukosa yang menyebabkan iritasi, ya, dan peradangan pada area lambung. Kondisi inilah yang mengakibatkan sakit mah. Rasa sakit dan nyeri yang begitu instan, ya, artinya secara terus-menerus yang kita rasakan, sehingga akan menjadi mah akut, ya, dari mah biasa menjadi mah akut, ya. Dan lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa, akibatnya ujung-ujung sarafnya menjadi lebih peka oleh rasa nyeri, ya. Faktor yang terjadi di dalam penyakit ini adalah, ya, faktor atau risiko sakit mah. Semua orang dari jenis kalangan usia, perempuan maupun laki-laki, anak-anak ataupun orang lansia, ini bisa dirasakan, ya, penyakit penyakit mah ini, atau yang nanti akan menjadi penyakit asam lambung gitu, ya. Seperti meningkatnya risiko adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi, ya, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping gangguan obat antiinflamasi non steroid, ya, terlalu banyak makan, kelebihan berat badan, makan terlalu cepat, dan mengkonsumsi makanan yang berminyak, berlemak dan pedas, ya, terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang berkafein atau soda, mengkonsumsi coklat yang berlebihan. Kondisi ini juga dapat menjadi komplikasi dari sebuah penyakit, misalnya penyakit batu empedu, radang pankreas, dan penyumbatan usus dan kanker lambung, ya. Gejala mah tidak sulit untuk mengidentifikasi gejala mah. Tanda-tandanya adalah sebagai berikut: cepat merasa kenyang saat kita makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan, ya. Ada rasa mual, kembung, ya, sering bersendawa, nyeri pada ulu hati, dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika setelah makan, ya, muncul seketika atau setelah makan. Rasa panas pada bagian perut, ya. Selain itu juga gejala di atas, ya, mah juga dapat menimbulkan rasa panas di dalam dada akibat naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan. Stres dapat memperburuk kondisi itu tadi yang disebut dengan CS, ya. Nah, sahabat Sami Tutor, ya, bagaimana cara kita untuk menanggulangi penyakit mah ini? Yang pertama adalah kurangi makanan yang berlemak,
ya atau yang pedas. Kurangi konsumsi makanan yang beralkohol dan berkafein, ya. Dan setidaknya selama 7 jam setiap malam juga bisa membantu meredakan kondisi ini, yaitu dengan cara tidur, ya, dan berolahraga secara maksimal. Nah, sahabat Samil Tutor, ya, selain dari apa yang kami sampaikan tadi, mulai dari gejalanya, sakitnya, dan secara Ibu Nabawi itu bisa kita lakukan dengan cara pembekaman rutin selama 1 bulan 2 kali, ya. Dan herbal yang perlu dikonsumsi adalah herbal dari HNI, yaitu kopi 7 elemen, Andrographis centella, kemudian juga ada yang namanya magafit, ya, dan sari kurma. Ini juga bisa membantu untuk mengurangi resiko penyakit mah yang ada di dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsinya rutin setiap hari, ya, sampai kondisi mah itu mereda. Nah, itu saja yang bisa Samil Tutor berikan. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen olahraga. Baik. Kajian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membawakan materi, ya, kajian umum sunnah kita, yaitu bangga menjadi seorang muslim. Nah, buat teman-teman yang berada di rumah, apakah kalian bangga menjadi muslim atau tidak? Maka tentukan jawaban Anda saat ini untuk menentukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sahabat Samil Tutor, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi ini hingga tuntas. Di antara nikmat yang terhitung, ya, bagi kita semua adalah nikmatul wujud atau nikmat kehidupan, ya, bahwa kita dijadikan salah satu makhluknya yang dimuliakan, yang hidup di alam raya ini. Kehidupan ini memberikan kepada kita hak-hak yang luar biasa, ya. Banyak yang telah Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri. Allah memberikan eksistensinya, keberadaannya di dalam diri kita maupun dalam kehidupan kita. Karunia kedua, nikmatul insan, fakta bahwa kita adalah manusia yang ditetapkan sebagai makhluk
yang memiliki kelebihan, ya, keunggulan dalam struktur jasmani dan rohani dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang ketiga adalah nikmatul aqil atau karunia akal, kemampuan membaca, ya, dan menulis, kemampuan untuk menjelaskan, kekuatan untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun yang tersirat. Di antara ayat-ayat tertulis adalah fenomena di dalam alam raya ini. Sahabat sama tahu, lebih daripada itu, ada karunia yang jauh lebih besar, yakni nikmatul hidayah ilal Islam, yaitu karunia petunjuk menjadi seorang muslim. Ini adalah nikmat yang paling mulia dan yang paling berharga, dan Allah tidak akan memberikan kepada semua manusia, melainkan hanya kepada kita. Nah, bahwasanya banyak orang-orang di luar kita, ya, orang-orang di luar Muslim, Kristen, Katolik, dan agama-agama lainnya, mereka berusaha mencari jati dirinya, berusaha mencari agama yang mana yang bisa membawa kemaslahatan yang baik untuk kehidupannya. Maka daripada itu, ketika mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangga menjadi seorang muslim. Nah, apakah kita sebagai seorang muslim yang sudah sejak dari kecil, apakah kita bangga menjadi muslim atau tidak? Pertanyakan kepada diri Anda, ya. Sesungguhnya kenikmatan, ya, beragama hanya aku berikan kepada hambaku yang aku pilih dari hamba-hambaku yang soleh, dalam hadis, ya. Karena nikmat itu, ya, haruslah kita syukuri. Inilah jalan satu-satunya yang Allah berikan kepada kita agar kita mendapatkan kebaikan, kemuliaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya jika kamu mensyukuri nikmatku pasti akan aku tambah, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, ketahuilah bahwa azabku amat abadi. Quran surat Ibrahim, ya, ayat ke-17 yang sering para ustadz asatidz sampaikan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya, sebagaimana arti yang telah kami sebutkan tadi. Nah, sahabat-sahabatku, yang pertama kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara menumbuhkan perasaan bahwa kita bangga dan mulia dengan beragama Islam, ya. Kita harus merasa percaya diri, ya. Katakan kepada semua orang dengan penuh kebanggaan, aku muslim, ya. Jangan kita merasa minder menjadi seorang muslim, ya. Nah, dahulu para sahabat sangat bangga menjadi seorang muslim ketika mereka mengatakan ayahku adalah Islam, tiada lagi selain Islam. Apalagi orang bangga dengan suku, bangsa, kelompok, marga, perkumpulan, itu tidak penting, ya. Itu untuk urusan nasab, urusan dunia, tidak terlalu mesti dibangga-banggakan. Yang perlu kita banggakan adalah kita menjadi seorang muslim yang secara utuh, ya. Nah, suatu ketika, ya, cerita dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ditanya, keturunan siapa kamu? Salman yang mengatakan bahwasanya ia bangga mengatakan dirinya, aku adalah keturunan Islam dari Persia, ya, dia asli orang Persia, dan bangga mengatakan dengan lantang, saya putra Islam. Inilah sebabnya Rasulullah SAW mendeklarasikan bahwa Salman Al-Farisi dan keluarga bagian daripada keluarga Muhammad SAW. Nah, para sahabat Islam Tutor official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi yang singkat yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, di zaman akhir ini, di zaman yang penuh dengan hinaan, di zaman yang penuh dengan provokatif, di zaman yang penuh dengan
ketidakselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka daripada itu, kuatkan tauhid kita sebagai seorang muslim yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita. Ya, sambil nutur, mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa harian. Lihat orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasmiyaka. Motivasi Islami. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ballagtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddat wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la tahujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fa'ikuhunna bima'rufin wa ashhidu zawai 'adlin minkum wa aqimus shahadata lillah ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتصدقوا عليهن إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف فإن تعاشرتم فستغنئ له أخرى ينفق ذو سعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا له جنات تجري من
الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما